Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvika Devi Oktavia, NIM 2011710, Prodi Manajemen Rekayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistikal proses kontrol pada mata kuliah keandalan dan kualitas. Metode statistikal proses kontrol atau yang biasa kita sebut dengan SPC merupakan kumpulan dari alat kualitas yang digunakan untuk pemecahan masalah sehingga tercapai kestabilan proses dan peningkatan kapabilitas dengan pengurangan variasi. Manfaat dari SPC sendiri yang pertama, pemantauan kualitas atau QC yang lebih mudah. Lalu yang kedua, keseragaman dan kualitas produk yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Jadi memproduksi lebih sedikit produk cacat itu berarti lebih sedikit uang yang dihabiskan untuk membeli material, mengolah produk, serta lebih sedikit waktu tenaga kerja yang dihabiskan untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya, pengendalian kualitas secara statistik menggunakan Statistical Processing Control atau SPC. Ini mempunyai 7 alat statistik utama. Yang pertama ada histogram or stem and leaf plot, yang kedua ada check sheet, yang ketiga ada Pareto chart, yang keempat ada cause and effect diagram, yang kelima ada flow chart, yang keenam ada scatter diagram, lalu yang terakhir ada control chart. Contoh yang saya ambil ini pada jurnal penerapan metode statistikal proses kontrol dalam mengendalikan kualitas kertas bubin. Studi kasus PT Pusaka Prima Mandiri. Permasalahan yang terjadi di PT Pusaka Prima Mandiri ini setiap harinya itu masih mendapati adanya produk cacat yang tidak sesuai dengan standar quality control yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karena dengan adanya kecacatan, maka menyebabkan terjadinya pemborosan pada tenaga, energi, dan juga waktu. Jika pada permasalahan ini tidak dapat ditangani, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pada jurnal ini, pengumpulan datanya itu meliputi data jumlah produksi dan data kecacatan. Pada tabel berikut ini, jumlah kecacatan kertas bubin periode pada bulan Maret. Sumber yang didapat itu dari PT Pusaka Prima Mandiri. Jadi pada penelitian ini tuh ada 3 jenis kecacatan produk. Yang pertama ada kreket atau permukaan kertas yang sobek. Lalu yang kedua ada wrinkle, ini bagian kertas yang berkerut ataupun berlipat. Lalu yang terakhir ada hole, itu tuh kertasnya tuh ada lubang-lubang halus pada permukaannya. Data yang telah dikumpulkan tadi kemudian diolah dengan menggunakan alat pengendalian kualitas. Jadi software yang digunakan itu menggunakan Excel. Langkah pertama yang dilakukan untuk menganalisis pengendalian kualitas secara statistik itu membuat tabel check set yang ada di tabel tadi. Setelah check set dibuat, maka langkah selanjutnya itu membuat histogram. Histogram ini berguna untuk melihat jenis kecacatan yang paling banyak terjadi. Selanjutnya, diagram Pareto. Data yang diolah ini untuk mengetahui persentase jenis produk yang ditolak. Dihitung menggunakan rumus jumlah kerusakan setiap defek dibagi total kerusakan lalu dikali 100%. Kemudian, peta kendali P atau P chart. Yang pertama menghitung persentase kecacatan atau P, lalu yang kedua menghitung garis pusat atau central line CL, lalu yang ketiga menghitung upper control limit atau UCL dan lower control limit LCL. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung persentase kecacatan atau P dengan rumus P sama dengan NP per N, yang dimana NP merupakan jumlah gagal dalam subgrup dan N-nya itu jumlah yang diperiksa dalam subgrup. Contohnya pada tanggal 1. Kita masukkan rumusnya P sama dengan NP-nya pada tanggal 1 itu ada 87, lalu N-nya itu ada 5699, lalu kita kalikan 100. Nanti hasilnya 1,52%. Lalu juga pada tanggal 2, jadi itu setiap tanggal kita hitung presentasi kecacatannya.
Jadi itu setiap tanggal itu dihitung persentase kecacatannya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi saya ambil contoh tanggal 1 sampai 23 yang dimana 87 ini dari jenis kecacatan wrinkle karena yang paling tinggi itu kecacatan wrinkle. Lalu 5699 ini dari jumlah produksi. Selanjutnya menghitung garis pusat atau central line atau CL. Rumusnya CL sama dengan NP per N. Ini rumusnya. Lalu kita masukkan langsung. CL sama dengan P sama dengan INP per N sama dengan sudah diketahui 3,296 bagi 100 412 hasilnya 0,032. Ini hasil dari menghitung garis pusat atau CL nya menghitung UCL dan LCL. Rumusnya UCL plus 3 ya, dimana ini tuh merupakan rata-rata kecacatan produk, lalu N-nya ini total grup atau sampel. Sudah diketahui ini hasilnya 0,032 dari hasil CL tadi, lalu N-nya itu 25. UCL, lalu kita masukkan langsung aja ke rumusnya. Ini 0,032 ditambah 3 kurung tadi sudah diketahui 0,0322, habis itu dikurangi 0,032 per 25 sama dengan 0,032. hasil ini semua itu hasilnya tadi yang dihitung itu 0,105 hasil 0,137. ini hasil dari UCL. Rumus UCL sama LCL hampir sama. Kalau sebelumnya kan UCL itu kan plus 3, kalau di LCL ini min 3. Lalu kita masukkan aja ya. Ini 0,032 min 3 0,032 min 0,32 per 25. Lalu hasilnya tadi kan sudah 0,032 dikurangi 0,105. Nah ini hasilnya itu min 0,073 atau bisa kita bulatkan menjadi 0. Ini hasil dari LCL. Karena nilai pada LCL-nya kan minus, jadi dibuat menjadi 0 karena tidak ada cacat per produk unit yang minus jumlahnya. Minimal jumlah cacat per kilogram adalah 0 sehingga angka minus diganti dengan 0. Dari hasil perhitungan tabel tadi, maka selanjutnya itu dibuat peta kendali P yang dapat dilihat pada gambar ini. Pada gambar peta kontrol P, pada semua kecacatan terlihat bahwa kecacatan yang terjadi berada dalam batas kontrol atau tidak ada yang out of control. Analisa dilakukan dengan menganalisa hasil statistical process control atau SPC dengan dari hasil diagram, histogram, hasil frekuensi kumulatif Pareto, korelasi antara jumlah produk dengan total kecacatan, lalu hasil perhitungan peta kendali P, dan menganalisa faktor yang mempengaruhi kualitas.
Pada penelitian penerapan metode statistical process control dalam mengendalikan kualitas kertas bubin, studi kasus PT Pusaka Prima Mandiri ini menggunakan software Excel yang dimana dapat disimpulkan bahwa jenis kecacatan produk kertas rokok yang paling dominan yaitu pada wrinkle dengan jumlah 42,11%. Lalu pada peta kendali atau P terlihat bahwa jumlah kecacatan produk kertas rokok bobin masih dalam batas kendali, yang artinya bahwa banyak cacat yang terjadi masih bisa dikendalikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.